Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini pada tahun 2023 kita semua akan segera menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, Ramadan bulan kemenangan, Ramadan bulan penuh ampunan, Ramadan bulan pemekaran. Nah, yang terakhir buat yang tahu-tahu aja. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Event tahunan umat muslim sedunia ini ya menjadi event yang sangat luar biasa bagi kita semua. Karena event ini adalah event yang luar biasa, maka kita sebagai umat Islam harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tujuan akhir kita, goal kita adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Maka takwa inilah yang menjadi goal, yang menjadi tujuan kita ya dalam berpuasa selama bulan Ramadan. Nah, puasa sendiri adalah aktivitas menahan aktivitas makan, minum, dan apapun yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga adzan maghrib. Nah, dalam makolahnya ya, sahabat Ali radhiyallahu an itu menyebutkan bahwa takwa ya, definisi takwa itu dibagi menjadi ke dalam 2 poin gitu. Yang pertama adalah ketakutan ya, khauf, takut kepada Allah. Lalu yang kedua adalah menjalankan seluruh perintah Allah. Itu adalah esensi dari takwa. Jadi selain takut kepada Allah, juga menjalankan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut ibadah. Nah, cakupan ibadah itu tidak hanya sekedar hubungan kita dengan Tuhan kita, bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan juga hubungan kita dengan manusia yang lain. Oleh karenanya ya, ibadah ini harus kita manajemen dengan baik. Agar apa? Agar kita mensukseskan event terbesar umat muslim, event tahunan terbesar, yaitu bulan Ramadan. Nah, di sini ya aku akan membagikan sedikit tips ya, sekaligus pengingat untuk diriku sendiri, kiat-kiat memanajemen ya, ibadah dalam bulan Ramadan. Oke, yang pertama adalah buatlah kebiasaan atau bangun habits, bukan hanya men-setting goals. Contoh, ketika kita ingin beribadah di bulan Ramadan ya, kita ingin menghatamkan Al-Quran misalkan selama bulan Ramadan, maka goal kita jangan hanya sekedar ditulis hatam Quran gitu, jangan. Atau misalkan tiap hari 1 juz, jangan. Tapi bangun habits, bikin sebuah sistem manajemen ibadah. Contohnya, saya akan setiap habis sholat fardu, setiap 15 menit saya akan membaca Al-Quran. Maka akumulasinya dalam 1 hari kita mendapatkan waktu kurang lebih ya 15 kali 5 atau 75 menit membaca Al-Quran. Insya Allah dalam waktu 75 menit kita bisa membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Dan jika kita lakukan selama 30 hari ya, 15 menit setiap habis sholat fardu, maka kita akan bisa hatam Al-Quran gitu. Jadi bukan hanya sekedar setting goalnya saja, tapi juga membangun habits atau membangun kebiasaan dalam beraktivitas ibadah gitu. Salah satunya membaca Al-Quran. Jadi ada sistemnya. Lalu yang kedua, tips yang kedua ya, setelah yang pertama adalah bangun habits ya, jangan hanya setting goal. Yang kedua adalah cari teman-teman yang soleh, cari kawan-kawan soleh ya, cari bro dan sis ya, mungkin bagi yang perempuan, yang bisa diajak untuk bareng-bareng sama-sama ya, memeriahkan event bulan Ramadan ini gitu. Karena taat bareng-bareng ya akan jauh lebih menyenangkan, akan jauh lebih mudah ya untuk dilaksanakan daripada sendirian gitu. Karena surga ini kan luas banget ya. Jangan sampai kita mau masuk surga sendirian. Jangan. Surga ini terlalu luas untuk kita masuki sendirian. Maka teman-teman, tips yang kedua untuk memanajemen ibadah dalam bulan Ramadan adalah cari teman
yang soleh. Gitu. Jadi tips yang pertama tadi adalah bangun habits, bangun sistem, bangun kebiasaan. Lalu yang kedua, carilah teman-teman yang soleh. Lalu yang ketiga, kiat-kiat kita untuk memanajemen ibadah di bulan Ramadan yang terakhir adalah senantiasa beristighfar kepada Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Kita mau merencanakan bagaimanapun, kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Maka yang terakhir ya, senantiasa berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah agar kita diringankan ya, tubuh kita, hati kita, batin kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, khususnya ya di event bulan Ramadan ini. Gitu ya. Jadi ada 3 kiat ya, saya ulangi sekali lagi, ada 3. Yang pertama adalah buatlah sistem, buat habit, bangun habit kebiasaan ibadah. Lalu yang kedua, cari kawan-kawan yang soleh. Lalu yang ketiga, senantiasa mohon ampun atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diistiqomahkan dalam manajemen ibadah kita selama bulan Ramadan. Nah, oke, jadi itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya. Apabila ada kebaikan yang bisa diambil datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. في يدي رسالة التغيير